Halo teman-teman, udah lama nggak bahas EduTalk lagi buat teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri. Kali ini ada satu teman kita juga nih yang lanjut studi ke luar negeri. Ya nanti dikasih tahu lah sendiri. Boleh dong dikenalin. Namanya, sekolahnya di mana, lanjut kemana? Jadi aku namanya Reinhard Joshua Surono. Biasanya dipanggilnya Rain atau Hard di sekolah dan sama teman-teman. Aku sekolahnya di Semak 8 atau lebih dikenal sebagai penabur sekunderi Tanjung Duren. Itu letaknya di Tanjung Duren sebelah kampus Semak 1 sama Uprida, satu komplek. Ya. Ya. Aku sih kebetulan bisa dapat beasiswa buat ke Taiwan, ke National Tsinghua University. Jadi aku ntar bakal kuliah di situ dan masuknya September. Ngambil jurusan apa? Ren? Ya aku sih ngambil jurusannya Business Management. Di situ dia ada program Inggris 2 yang buat Business Management sama Computer Science. Jadi cuma 2 itu doang yang dia bisa dalam bahasa Inggris. Nah terus itu lu kapan pertama kali tertarik buat kuliah keluar gitu loh? Waktu saya udah mulai harus agak fokus sama kuliahnya, udah mulai ngomong tuh orang tua tentang kuliah keluar. Terus aku jadinya juga diomongin kayak, ntar kamu kuliah gini-gini, kamu belajar yang baik ya biar bisa kuliah keluar. Jadi memang aku dari dulu sudah ada rencana keluar. Terus kenapa alasan lu buat kuliah ke luar negeri itu apa sih? Buat gue alasan gue kuliah ke luar negeri sih lebih kayak a change of pace sih. Karena kayak kalau di sini terus kan ya kalau bisa dibilang rada bosen gitu ya saya. Kalau di sini terus gitu, satu hidup udah di sini terus. Jadi ya why not try ke luar negeri gitu saya. Kenapa nggak ke luar negeri cobain juga, kan mungkin di luar negeri bisa mendapatkan edukasi yang mungkin lebih baik dan juga koneksi. Yang penting juga koneksi sih. Ntar kan siapa tahu dari teman-teman yang dibuat di luar negeri bisa menjadi bisnis partner. Terus buat ngewujudin usaha lu buat kuliah ke luar negeri itu apa sih usaha lu itu? Banyak di belajar sih, karena memang aku dulu pas lagi masih SMP, dulu sih SD aku lumayan rajin dan bagus sih, kayak dapat ranking top berapa, top 5, top 3 berapa gitu. Tapi mulai SMP aku mulai males-malesan tuh sampai bisa turun rankingnya sampai, nah pas masuk SMA kan aku pindah sekolah nih ke Semak 8 yang tadi. Dulu aku sekolahnya di ICS, IPK International Christian School. IPK Integrated Christian School yang di Meruya. Dulu aku sekolah situ. Jadinya abis itu aku pindah nih ke Semak 8 pas SMA. Terus ketemu deh sama yang namanya Cambridge A-Level. Nah itu kan ya mungkin seperti yang banyak orang sudah tahu, Cambridge A-Level lumayan berat lah ya. Sebelumnya. Jadi ya dari situ pun aku terpaksa belajar gitu. Ya pas kelas 10 sih aku belum rajin-rajin banget. Aku cuman ya istilahnya lebih banyak belajar saja, karena memang ya namanya A-Level ya harus belajar gitu. Jadi aku lebih baik belajar. Aku mulai tuh nyadar pas akhir-akhir kelas 10 masuk ke kelas 11 tuh. Kan ya dulu aku juga sempet ya accounting aku itu agak jelek gitu, yang paling jelek di kelas lah nilai accounting aku. Tapi terus aku dipanggil sama guru ya, diajak ngobrol gitu, kenapa gitu. Terus untungnya juga ya gurunya sabar dan pengen bantu aku gitu. Nah aku mulai kerjaan latihan, mulai belajar. Nah tapi karena aku belajar rajin gitu, sampai guru aku juga shock gitu, karena dia prediksi aku bisa dapet C, tapi terus tiba-tiba dapetnya A gitu. Ya jadinya belajar sih salah satu tantangan saya yang gede lah buat sekolah dan kuliah lah.
Boleh gak nih lu ceritain gimana caranya lu tahu terus bisa dapat beasiswa ke NTHU Taiwan? Guru BK saya dia panggil aku terus nanya mau kemana gitu, terus aku ceritain gini gitu, terus tiba-tiba dia usulin kenapa nggak ke Taiwan, coba ke Taiwan gitu. Terus aku bilang sekolah apa di Taiwan emangnya? Soalnya kan temen aku ada dia kokonya ke Taiwan. Nah aku nanya di Tunghai atau di mana gitu. Dia bilang enggak, namanya di National Tsinghua University. Nah itu saya juga nggak tahu pertamanya ada yang di Taiwan. Saya langsung ke pertanyaan yang paling penting, yaitu apakah ada Inggrisnya? Karena itu yang pengen lu incer kan. Ya. Tapi pas aku research memang ada. Namanya International Bachelor Program, itu IBP singkatannya. Okay. Itu program mereka yang mendalam di dalam business management dan computer science. Itu banyak untuk international student. Jadi yang beasiswa yang aku dapat itu ya NTHU, National Tsinghua University International Student Scholarship namanya. Terus skema beasiswa yang lu dapat buat studi di NTHU gimana? Berapa yang lu dapat? Terus cakupannya gimana? Untuk scholarship aku yang NTHU International Scholarship itu ada dua tipe. Yaitu Type A sama Type B. Nah, aku puji Tuhan dapat yang Type A. Jadinya itu full tuition waiver, yaitu semua biaya sekolah ditanggung sama sama pihak universitinya, sama dapat allowance, dapat uang jajan lah. Setiap bulannya kalau nggak salah 5.000 New Taiwan Dollar, 5.000 NTD. Itu kalau nggak salah kalau dirupiahin 3 jutaan, 3,2 jutaan lah setiap bulan. Skemanya gimana kalau yang Type B? Yang Type B cuman itu doang. Yang Type B itu cuman biaya kuliah, biaya sekolah doang, nggak dapat uangnya. Visa juga ditanggung, visa, insurance itu juga ditanggung atau by yourself, lu sendiri yang megang semuanya? Ya, kalau insurance ya kayaknya aku harus pegang insurance. Jadi dia taunya istilahnya cuman cover biaya sekolah aku dan dia kasih uang tunai 3,2 juta sebulan gitu misalnya, 5.000 NTD gitu. Sisanya aku yang tanggung. Dorm juga aku tanggung, living expense aku juga aku tanggung gitu. Tapi yang buat yang mau sekolah di Taiwan, aku sih rekomen juga, karena kenapa sekolah di Taiwan apalagi kalau dapat beasiswa itu lumayan murah juga, nggak gitu mahal. Bisa nggak dapat beasiswa pun bisa sampai harganya bisa sampai setengahnya sekolah di US atau sekolah di mana gitu ya. Oh, masih lebih murah beneran. Lebih murah juga, living cost-nya lebih murah, jauh lebih murah lah. Nah, kalau misalkan lu udah jelasin tentang skema beasiswanya nih, nah gimana perjuangan lu sendiri tuh buat dapetin beasiswa ke NTHU? Mengganti cara belajar aku dari pas waktu aku SMP, kayak cara belajar aku yang kurang efektif, dan aku ketemu sih dalam yang namanya voice call-an sama temen. Menurut aku itu cara yang efektif. Kenapa? Kita kalau ada yang nggak ngerti, kita nggak sendiri lah istilahnya, dan kita bisa tanya temen. Salah satu tantangan juga ya, jadi aku juga kebetulan bisa dapat interview buat dari universitinya. Aku bisa di interview sama universitinya, dan kebetulan mereka lagi datang ke Indonesia. Jadi aku dulu kemarin kapan ya, November ya kalau nggak salah atau Oktober, aku di invite buat interviewnya di Pullman CP. Oke. Nah, jadi aku ya harus prepare lah buat interviewnya saya. Untuk aku prepare sama cici aku, soalnya kebetulan dia lagi pulang ya dari Aussie, dia lagi pulang di Jakarta. Jadinya cici aku juga lumayan kasih bahasa Inggrisnya gitu. Jadinya aku latihan sama dia pertanyaan-pertanyaan yang bakal ditanya. Jadi aku juga harus riset tuh pertanyaan yang bakal ditanya apa gitu. Terus cici aku harus kasih
feedback lah gimana menurut dia udah lumayan profesional atau belum gitu, atau kamu kelihatannya sombong atau kamu kelihatannya kurang ini kurang itu gitu. Juga ada satu poin yang menurut aku penting itu personal statement memang, karena personal statement itu menjelaskan kepada university-nya kenapa mereka harus menerima kamu di situ gitu. Kalau nggak ada alasan yang valid mereka menerima kamu di university itu, buat apa mereka terima kamu? Kalau ada yang nilainya sama dan mereka memberitahu kepada kita bahwa mereka yang harus diterima, tapi kamu nggak memberitahu kepada kita kenapa lu harus diterima, padahal nilai sama, ya yang diterima yang satunya orang lagi lah istilahnya. Jadi personal statement kan nggak boleh istilahnya dia harus menunjukkan kelebihanmu tanpa kelihatan kayak sombong. Ya, terus harus bisa jujur sepenuhnya. Tapi harus jujur tapi nggak bisa jujur. Nah, gimana ya cara ngomongnya? Jujur tapi nggak boleh terlalu rendah diri. Ya, begitulah. Gitu. Nggak boleh terlalu rendah diri. Itu sama di interview juga. Di interview juga penting yang yang bisa menjelaskan kelemahan tanpa merendahkan diri. Nah, itu juga penting dalam interview. Personal statement sama interview itu penting. Terus semuanya tuh di personal statement tuh harus jelas. Ini harus bisa ngerangkai kalimat dengan baik. Memang nilai penting, tapi kemampuan berbahasa Inggris kalau misalnya mau sekolah di luar itu juga penting menurut aku. Jadi yang tadi saya ngomong vocab Inggris tuh juga penting. Kenapa? Karena pengetahuan vokabularinya nggak besar, itu bakal pas di personal statement bakal pakainya kata-kata yang sama terus. Nah, itu membosankan. Mungkin ini kedengarannya kurang baik ya, cuman saya kalau misalnya vocab kamu tuh biasa aja, ya kamu biasa aja. Buat apa university nerima seorang yang biasa saja gitu misalnya. Agak nyes tapi realitanya begitu ya. Iya, memang realitanya begitu. Jadinya vocabnya itu nggak boleh biasa aja. Harus memperkaya vocab lah. Sama saya itu dapat satu tips penting dari teman saya yang saya bilang tadi. Itu dia kasih tahu aku sesuatu. Dia ngomongnya personal statement itu sebuah esai tentang dirimu. Itu personal statement tuh esai tentang dirimu dan bukan punya orang lain. Jadinya sebaiknya menggunakan quotes dan peristiwa yang memang terjadi padamu. Gitu. Jangan kayak tiba-tiba memulai dengan quotes dari misalnya Isaac Newton atau Elon Musk gitu. Kan itu mereka, bukan kamu gitu misalnya. Kalau kamu menjelaskan peristiwa orang lain ya university kenapa nggak accept orang itu aja gitu misalnya. Kenapa kamu gitu. Itu bukan tentang dirimu gitu. Terus juga quotes dan peristiwanya itu harus cocok sama yang ditulis. Bidang yang ditulis. Oke. Bidangnya harus cocok. Jangan tiba-tiba kayak ngambilnya dokter ahli bedah gitu misalnya. Terus tiba-tiba ceritanya peristiwa ngeband. Kan nggak koneksi gitu saya. Sinkron. Ya mungkin bisa diceritakan peristiwanya, misalnya saya dulu pas kecil suka main-main pakai alat bedah gitu yang kayak mainan bedah-bedah gitu kan banyak kan buat anak kecil. Jadi sudah sinkron ngurut gitu ya sama peristiwa. Tapi bisa juga sebenarnya Kak buat yang ngeband itu. Misalnya kan kalau misalnya memang bisa dikaitkan, ya kaitkan. Bisa kerja dalam tim gitu, bisa organisasi dan bisa membantu orang lain gitu. Kalau yang namanya kan ahli bedah kan kerjanya dalam tim gitu, dan ketika orang perlu ntar misalnya diminta guntingnya atau apanya gitu kan harus siap sigap gitu saya. Kayak gitu, kayak ngeband mengajarkan saya untuk bisa kerja dalam tim gitu misalnya. Jadinya saya itu adalah salah satu alasan kenapa kamu
harus menerima saya kayak gitu. Jadi gitu ya personal statement ya. Jadi harus gramatika bahasanya harus bagus, relate sama kejadian hidup lu, sinkron, terus juga apa namanya nyambung. Sesuai sama diri lu banget lah gitu. Jadi bukan dari orang kan. Ya, aku sih pakai banyak quotes dari papi aku sebagai yang seorang businessman kan. Jadi aku juga banyak pakai quotes dari orang tua saya. Jadi relate banget dong sama jurusan lu. Mami aku, sama ada dari guru aku juga. Aku nggak pakai quotes dari orang lain sama sekali. Saya dari yang saya yang Isaac Newton, Elon Musk, saya nggak pakai gitu saya. Yang saya pakai ya quotes dari guru saya, orang tua. Karena memang itu dikatakan kepada saya. Tips buat lu dapat beasiswa tuh ternyata dari personal statement juga berpengaruh. Iya, gitu. Personal statement bahkan kalau kita ngomongin beasiswa, personal statement dan interview adalah yang paling penting. Personal statement sama interview. Lu ada tips lain gak nih dari pengalaman lu sendiri biar buat bisa jadi cerminan ke teman-teman yang lain kayak buat dapat beasiswa juga sama kayak lu? Ya aku bilang sih tadi ya belajar. Gitu ya. Belajar. Nulis motivation statement yang bagus sama riset buat interview. Ya kalau dapat kan beberapa kan orang yang di shortlist buat interview gitu. Ya kalau misalnya ada kesempatan buat interview jangan anggap rendah gitu. Harus prepare lah gitu. Karena interview itu sebuah sesuatu yang bisa membuat kamu bisa menjadi ternyata lebih tinggi lah gitu ya. Misalnya nilainya nggak sebagus dia, tapi tiba-tiba kamu yang diterima atau kamu yang dapat beasiswa bukan dia gitu. Oke, Ray. Thank you so much sudah mau di interview. Ya, stay safe sama stay healthy ya buat keluarga di rumah. Ya, sip Kak. Makasih Kak. Thank you. Goodbye ya. Ya, goodbye.